Kali ini saya akan coba membahas tentang winding atau lilitan motor induksi AC 3 fase yang memiliki 4 pole. Berarti dia RPM-nya adalah 1500 RPM. Itu adalah putaran medan magnetnya atau putaran sinkronnya 1500 RPM. Nah, sekarang yang akan mau kita bahas di sini adalah bentuk lilitan ini, yang 4 pole ini seperti apa magnet yang terbentuknya pada lilitan statornya. Nah, ini sudah saya gambar lilitannya yang sudah disesuaikan dengan diagramnya. Ini adalah lilitan statornya, kemudian yang dalam ini nanti adalah untuk rotornya. Nah, saya membuat ini, itu dasarnya rangkaiannya ini. Ini saya ambil dari channelnya siapa ini? Self Tech. Ini orang India ya. Jadi saya pakai ini, rangkaian ini, kemudian rangkaiannya ini itu saya gambarkan ulang di rangkaian statornya. Seperti ini sesuai dengan kondisi nyatanya ya lilitannya. Nah, dari sini nanti kita cek apakah benar bahwa rangkaian yang ini itu bisa menghasilkan RPM 1500 dan terdiri dari 4 pole. Kita nggak bahas rangkaiannya yang diagram tadi, kita langsung bahas di sini. Nah, itu sudah saya gambarkan. Jadi seperti ini alurnya. Jadi untuk yang rangkaian untuk motor 3 fasa itu terdiri dari 3 lilitan, yaitu lilitan U, V, dan W. Nah, ujung lilitan U itu adalah U1 dan U2. Ujung lilitan V dulu ya. Ujung lilitan V itu 2, V1 dan V2. Nah, ujung lilitan yang ketiga yaitu lilitan W itu adalah W1 dan W2. Nah, jadi ujung-ujungnya dia hadapnya ke sini semua, menghadap ke depan semua, supaya memudahkan untuk mengkoneksikan kalau kita bikin lilitan sesungguhnya. Nah, kita mulai dari lilitan pertama yaitu lilitan U dulu. Kita lihat yang U. U1 ya, berarti ujung pertama U1. U1 itu masuknya ke nomor slot 1. Oh ya, ini kita pakai yang 24 slot atau 24 alur. Nah, dari 24 alur ini kita bikin 3 fasa 1500 rpm terdiri dari 4 pole. Nah, dimulai dari U1, ujung kita ngebahas tentang lilitan pertama dulu, lilitan U. U1 masuk ke nomor 1. Nah, tanda silang itu berarti dia arahnya ke dalam sana ya. Jadi dari ini depan, kemudian masuk ke dalam sana. Kemudian keluarnya di 6. Ini saya kasih tanda pasangannya ya. Titik-titik hitam berarti pasangannya yang hitam ini. Jadi dari U1 keluar masuk ke nomor 1, slot nomor 1, kemudian keluar di 6. Ini muter gini terus. Kemudian dilanjutkan keluar lilitan 6, dilanjutkan ke lilitan 13. Sorry, bukan. Dari 1, 6, ini dulu. Kan terdiri dari 4 pole. 4 pole berarti ini utara selatan. Nanti kalau kita tinjau magnetnya, berarti ini nanti ada 4 kutub ya, 4 pole ya. Berarti 4 kutub, berarti kita bagi 4. 1, 2, 3, 4. Berarti nanti ini masing-masing ini membentuk satu kutub untuk tiap lilitan. Dalam hal ini misalkan lilitan yang pertama itu 1, 6, 7, 12, 13, 18, dan 19, 24. Kan 4 pole. Begitu juga nanti lilitan yang lain juga membentuk 4 pole. Nah, kita ulangi lagi yang U1. U1 masuk di 1, keluar di 6. Berarti lilitannya gini bentuknya. Titik itu berarti menuju kita. Jadi gini. Nah, dilanjutkan dengan 12, keluar di 7. Jadi gini. Saya ulangi lagi, masuk di 1, keluar di 6. Ini keluar, masuk ke 12, keluar di 7. Berarti gini. Lilitan yang pole yang kedua. Kemudian dilanjutkan keluar ke 7, dilanjutkan ke 13. 13 masuk 13, keluar 18 gini. Kemudian keluar 18, masuk ke 24, keluar 19. Ini. Kemudian yang U2.
Saya ulangi lagi, dari U1 masuk ke slot 1, keluar di 6 ini. Dilanjutkan dengan masuk 12, keluar 7. Gini berarti. Kalau jumlah litannya sudah sesuai, masuk 13, keluar di 18 gini. Yang terakhir masuk ke 24, keluar di 19 gini. U2. Nah, yang lilitan pertama sudah selesai, kemudian kita lanjut ke lilitan yang kedua, yaitu lilitan V atau W dulu aja supaya urut, kita lanjut ke W dulu. Nah, W juga sama, tetapi hanya digeser. Tadi kalau 6 nya di sini, yang lilitan U nya di sini, yang V kita mulai dari yang 5. 5 berarti kalau selisih 1 berarti ini juga selisih 1, keluarnya di mana sih? Sorry. Kalau di W1 masuknya 5, keluarnya di 10. Kan selisih 6. Kalau yang tadi 1 ya. Dari 1 ke 6 berarti ada 1 2 3 4 5 keluar. Berarti kalau ini dari 5, 1 2 3 4 5 keluar ke 10. Ulangi lagi. Dari W1 masuk ke 5, keluar ke 10. Berarti gini. Dilanjutkan masuk ke 16, keluar di 11 gini. Karena ada silang berarti masuk. Ini keluar, yang titik berarti keluar gini. Nah, kemudian dilanjutkan ke 17, masuk, keluar di 22 gini. Dilanjutkan, ini keluar kan, masuk ke 4, terakhir keluar ke 23 gini. Jadi untuk yang lilitan W ini kelima, dari 5 ke 10 gini lilitannya. Kemudian yang membentuk kutub, satu kutub, kemudian yang kutub kedua gini, 16 ke 11 ini. Kemudian 17 22 gini. Nah, yang terakhir ini 4 dan 23. Nah, kalau kita lihat kan berarti alurnya berbeda, arah dari lilitannya. Misalkan dari 5 ke 10 gini. Nanti kalau ini misalkan kutub utara, berarti ini nanti kutub selatan, berarti dari sini ke sini. Nih. Yang ini misalkan 5 ke 10 kan berarti misalkan arusnya ke sini, yang bentuk kutub utara. Yang ini utara. Kalau ini dari dalam sana ke sini, berarti gini kan. Ini selatan. Ini jempol kan utara, berarti ini selatan. Kemudian ini utara lagi, dan ini selatan lagi. Nah, itu nanti kita buktikan di pembentukan magnetnya. Nah, itu untuk lilitan yang W. Lilitan yang ketiga V. V dimulai dari yang 21. 21 ke dari 21 ke 2. Kita lihat masuk V1 ke 21, keluar ke 2, berarti gini pertama. Dari sini masuk ke 20, keluar 15, gini berarti. Dilanjutkan ini masuk 9, keluar 14. Dilanjutkan terakhir 8 ke 3. Jadi ini sudah saya kasih tanda, berarti titik-titik ini adalah pasangannya, masuk keluarnya. Yang merah ini sama ini sama ini, itu yang merah. Yang biru juga demikian, yang hitam juga demikian. Jadi saya ulangi lagi, untuk yang merah itu adalah lilitan V. Jadi masuknya ke 21, tanda silang masuk, keluar di, kita lihat ini, keluar di 2 gini. Dilanjutkan masuk 20, ini kan dari sini masuk 20, keluar 15 gini. Dilanjutkan masuk 9, keluar di 14 gini. Enggak diurutkan ya. Ini masuk 9, keluar di 14 gini. Nah, yang terakhir ini keluar masuk ke 8, keluar di 3. Nah, ini keluar di V2. Nah, dengan demikian semua lilitan sudah kita gambarkan. Sekarang kita cek apakah konstruksi seperti ini, rangkaian seperti ini itu bisa menghasilkan
medan magnet yang berputar sehingga dapat memutar poros. Kan porosnya ada di tengah ini. Nah, mari kita cek arusnya. Tapi sebelumnya kita tinjau dulu. Kita kan pakai 3 fasa. 3 fasa berarti itu ada 3 fase, ada 3 sinyal. Anggap aja sinyal R, S, dan T. Dimana masing-masing ini membentuk sudut 120 derajat. Ini ke sini 120 derajat. Ini ke sini 120 derajat, ini ke sini 120 derajat gitu. Kenapa 120 derajat? Ini karena kalau kita lihat di rangkaian generatornya ini juga membentuk, ini anggap aja ya, kalau rangkaian delta itu ini 120 derajat, ini sudutnya 120 derajat, ini sudutnya 120 derajat. Makanya untuk sinyal yang AC yang 3 fase itu juga terbentuk dari puncak ke puncak ini adalah 120 derajat. Nah, ini ada R, ada S, ada T, ada 3 kabel. Nah, ini ada 3 lilitan ya. Nah, ini untuk yang 3 fase itu terdapat 2 jenis rangkaian, yaitu pertama rangkaian star atau bintang atau Y, yang kedua rangkaian delta. Yang pertama kita mulai dari rangkaian yang ini dulu, yang Y dulu, yang bintang, yang star. Nah, seperti yang kita bahas tadi bahwa pada motor listrik 3 fase itu terdiri dari 3 lilitan, yaitu lilitan U yang hitam ini, kemudian V yang merah, dan W. Nah, masing-masing lilitan kan punya 2 ujung. Untuk yang lilitan U terdapat 2 ujung, yaitu U1 dan U2. W juga sama, ini W1 ada W2. Yang V juga sama, ada V1 dan V2. Nah, untuk rangkaian star atau bintang atau Y itu ujung-ujung yang semua ujungnya jadikan satu, ujung yang lainnya dapat supply dari PLN. Jadi yang U2 digabung dengan V2 dan digabung dengan W2. Sedangkan yang U1, V1 dan W1 itu dapat supply dari listrik PLN. Jadi ada 3 kabel. Nah, untuk rangkaian star atau Y itu kalau kita lihat di output kabel di motor listrik 3 fase itu seperti ini cara menghubungkannya. Jadi kalau kita lihat ada kotak output terminalnya, terminal dari motor listrik itu ada 3 titik ini, dimana titik yang sebelah kiri itu adalah melambangkan U1 dan U2, ini dihubungkan dengan U1, dihubungkan dengan U2. Berarti ini U1 U2 U1 U2 ini keluarannya di sini, U1 dan U2. Dengan V1 dan V2 itu di sini, V1 dan V2. Ini output terminalnya. Itu W sama, W1 dan W2. Nah, untuk membuat rangkaian Y atau star ini berarti yang ini U1 V2 U2 V2 dan W2 dijadikan satu. Kan sesuai ini. V2 U2 W2 jadikan satu, berarti kita jumper jadi satu. Kemudian yang ini kita sambungkan dengan R, yang VS dan T seperti ini sama. Jadi ini dapat supply dari PLN. Nah, berarti karena kita pakai star atau rangkaian star, berarti yang titik ini, titik pertemuannya ini menjadi netral. Seperti itu ya. Berarti nanti netralnya ada di pertemuan dari titik-titik, pertemuan dari ujung yang digabungkan jadi satu ini adalah netral. Nah, sekarang rangkaian ini kita gambarkan di sini. Jadi yang U1 dapat L, V1 dapat S, dan W1 dapat T. Ini berarti dapat R, supply R, kemudian ntar saya ganti spidol. Yang W1 ini dapat W1 dapat T dan V1 dapat S. Jadi V1 ini dapat S.
Nah, sedangkan ini V2, W2 dan U2 kita jadikan satu. Pakai yang merah aja semuanya biar gampang ya. Berarti dapat ini jadi netralnya berarti. Kita jadikan satu. Nah, ini jadi netralnya. Berarti ada R, ST dan netral. Nah, sekarang kita analisis gimana magnet yang terjadi. Nah, seperti di video motor satu fase ya, kita akan melihat putaran dari magnet itu dalam satu gelombang. Nah, dalam hal ini saya mau ambil yang satu gelombangnya yang sinyal R, yang fase R. Satu gelombang berarti dari puncak ke puncak di sini. Nah, dari sini kita hanya menganalisis yang puncaknya aja, karena yang puncak itu kan arusnya yang paling tinggi, jadi magnetnya yang paling kuat. Jadi kita hanya meninjau dari puncak-puncaknya supaya gampang memahaminya. Jadi kita tinjau T1, berarti yang kita perhatikan adalah sinyal ini R yang puncak. Kemudian T2 itu yang sinyal T yang puncak di bawah ini. T3 berarti yang merah, yang S yang puncak. Yang T4 berarti kebalikannya yang R yang ini. T5 yang ini, T6 ini, dan T7 ini. Berarti ini satu gelombang. Nah, untuk yang RPM-nya 1500 berarti satu gelombang ini nanti putaran medan magnetnya adalah 180 derajat harusnya, separuhnya. Nah, kita cek. Sekarang kita lihat yang T1 dulu. T1 itu sinyal atau arus dari R itu adalah positif. Positif itu kita asumsikan bahwa positif itu arus mengalir dari line ke netralnya. Kalau negatif berarti nanti dari netral ke line. Nah, kita lihat T1 R. Berarti kita lihat yang dapat supply R itu adalah yang lilitan U. Berarti kita lihat yang U-nya dulu. U-nya positif. Kita lihat U positif. Positif berarti arus itu mengalir dari line ke netral. Berarti dari R ini menuju netral ini. Atau kalau dalam gambar ini berarti dari R menuju lilitan U menuju ke netral ini. Ini adalah netralnya. Nah, sekarang kita lihat dari line dari R ke netral. Kita lihat di sini. Masuk ke dalam, keluar ke 6. Dari 1 keluar di 6. Berarti kalau kita pakai aturan tangan kanan berarti ini. Masuk di 1, keluar di 6. Berarti arus yang keempat jari kita ini adalah arusnya, berarti gini. Berarti ini adalah utara. Sana selatan tidak kita gambar karena ini di luar stator, berarti yang terpengaruh rotor itu hanya yang di bagian dalamnya, adalah utaranya. Nah, kita lanjut, kita analisis yang lilitan yang hitam aja, yang U. Ini untuk utara. Sekarang dari sini masuk, ini kan ke depan sini, masuk dilanjutkan ke 12, masuk 12, keluar di 7. Berarti gini, ini sana utara, ini selatan, berarti ini selatan. Nah, kemudian keluar 7, masuk di 13, keluar di 18. Berarti gini. Ini adalah utara. Lanjut. Dari 18 masuk 24, keluar di 19 gini. Ini utara, ini selatan, berarti selatan. Nah, kita lihat bahwa lilitan yang U, yang hitam itu terdiri dari 4 pol. Pol utara, pol selatan, pol utara, pol selatan. Baik, ini sudah benar bahwa rangkaian yang kita susun itu membentuk 4 pol. 4 pol. Nah, ini harusnya kalau kita runut nanti harus membentuk atau menghasilkan 1500 rpm. Nah, ini untuk yang T1 yang hitam. Ini utara, ini selatan, ini utara, ini selatan. Nah, sekarang kita lanjut yang T2. T2 itu adalah sinyalnya yang fase T itu negatif, berarti mengalir dari netral ke line. Yang dapat T itu adalah yang lilitan W. W dari netral ke line, berarti ke sini arahnya.
Nah, kita lihat yang W dari netral ke line, berarti dari netral ini kita cari yang W ya. Ini dari sini berarti dari W2 ke W1 berarti. Dari netral ke line, dari W2 ke W1. Berarti ini berarti yang simbol titik itu menuju dalam sana. Yang simbol bintang atau silang itu berarti menuju kita. Karena negatif, karena dari netral ke line. Berarti tidak sesuai dengan arah kabelnya, tapi arah arusnya adalah berlawanan dengan arah kabelnya. Berarti yang ini tuh masuk ke dalam sana, keluar di 4. Kita lihat. Karena dari W2 ke W1, dari netral ke T. Kita lihat, berarti dari sini masuk ke sana, keluar di 4. Berarti sini. Sini utara. Ini waktu T2 ya. Sorry, kita pakai yang biru supaya jelas. Ini utara. Kemudian kita lihat yang ini 22 dan 17. Tadi kan arah arusnya kan berlawanan dengan arah kabelnya. Kalau ini arah kabelnya tadi dari ke dalam keluar sini, berarti kita balik ke sini. Karena negatif di sana. Di sini selatan. Sini selatan. Lanjut 16 11. Karena negatif berarti yang titik itu menuju ke sana, keluar ke sini, nanti gini. Ini utara. Terakhir yang 10 dan 5 kita balik ya, berarti arah arusnya enggak dari ke sana, keluar di sini, gini. Berarti selatan. Nah, kita lihat untuk yang lilitan yang biru atau yang lilitan yang W itu juga terdiri dari 4 pol ya. Utara, selatan, utara, selatan. Nah, sekarang bagaimana putarannya? Dari T1 yang hitam menuju yang biru. Supaya gampang, kita ambil rotor, di mana rotor itu misalkan ini rotornya ya, spidol ini, kemudian yang ujung ini selalu menghadap utara. Nah, awalnya tadi utaranya menghadap ke yang hitam ini. Yang lilitan yang hitam. Lilitan hitam itu berarti yang lilitan yang U. Pertama U kena arus, berarti U-nya di sini. Kemudian lilitan W kena arus menjadi di sini. Berarti arahnya ke sini, tek gitu. Dari sini ke sini, tek. Selatan juga sama kan, dari selatan sini ke sini, tek. Di sini juga sama, dari utara sini ke sini. Di selatan ini ke sini, dari hitam ke merah, hitam ke biru. Berarti dengan demikian arah putarannya adalah berlawanan arah jarum jam, karena dari utara yang hitam ini menuju ke sini, muter jadi tek. Satu langkah dari T1 ke T2. Nah, sekarang kita lanjut yang T3. T3 itu yang dapat arus adalah lilitan yang S. S itu berarti yang dapat arus adalah lilitan yang V. Sekarang kita tinjau yang V. Yang V itu arusnya adalah positif, berarti dari line to netral. Berarti dari V1 ke V2. Ini positif kan, netralnya di tengah. Dari V1 ke V2. Nah, kita lihat di sini S, berarti dari V1 keluarnya di netral di sini. Dari masuk ke sini, keluarnya di V2. Yang kita lihat berarti arah arusnya itu searah dengan arah tadi kita masukkan kawatnya ya, karena positif. Nah, kita lihat dari yang 21 dan 2 dulu. Berarti karena arah arusnya itu searah dengan arah kawatnya, berarti ini masuk ke dalam sana, keluar di 2 ini. Ini adalah utara. Kemudian yang 20 dan ini berarti masuk ke sana, keluar ke sini, ini. Berarti ini adalah selatan. Kemudian yang ini dikeluarkan, maksudnya di sini berarti gini. Masuk ke sana, sip. Ini utara. Kemudian yang ini masuk ke sana, keluar di masuk 8, keluar di 3, berarti gini. Ini utara, berarti sini selatan. Nah, kita lihat juga berarti yang merah atau lilitan yang V itu juga membentuk 4 kutub, yaitu utara, selatan, utara, selatan. Nah, apa yang terjadi tadi dari posisi T2 menuju T3, berarti dia bergerak lagi ke sini. Jadi T1 itu di sini, utaranya, T2-nya di sini,
T3-nya di sini. Nah, berarti berurutan utaranya, berarti rangkaiannya udah benar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan supaya tidak penasaran. Kita lanjutkan sampai yang T7. Kita sudah sampai T3. Nah, T4, T5, T6 itu kan berkebalikan. Dimana T4 itu yang hitam berarti kebalikannya. Kemudian T5 itu kebalikannya yang T2. Dan T6 kebalikannya yang T3. Berarti tinggal dibalik aja arah ini, arah kutubnya. Ini T1, T2, T3, berarti ini kebalikan yang hitam ini. Berarti ini jadi utara, kemudian ini utara, kemudian ini utara. Berarti ini ada T1, T2, T3, T4, T5, T6. Tapi ini jadi utara semua. Jadi gini, T1 utara, T2, T3, T4 ini jadi utara, T5 ini jadi utara, T6 utara, T7 itu sama dengan T1 berarti gini. Nah, jadi terbukti bahwa ini membentuk setengah putaran. Jadi satu gelombang ini terbentuk setengah putaran, berarti benar 1500 rpm. Karena kalau dihitung, misalnya kita pakai frekuensi 50 Hz akan ketemu 1500 rpm, satu gelombangnya setengah putaran. Nah, satu gelombang itu kan kalau kita pakai frekuensi 50 Hz berarti waktunya adalah 1/50 detik, berarti detik sama dengan setengah putaran. Nah, ini kalau dilanjutkan rpm-nya adalah 1500. Jadi ini jadikan menit, jadikan 1 menit nanti akan ketemu 1500 rpm. Atau kalau pakai rumus berarti rpm-nya adalah 120 kali frekuensi dibagi dengan jumlah pol. Tadi polnya adalah 4, berarti 120 kalikan 50 bagi dengan 4. Ini adalah 30, berarti ini adalah Nah, sekarang coba kita rubah arah putarannya. Jadi kalau yang pertama tadi putarannya adalah berlawanan arah jarum jam, karena utaranya dari awalnya di sini menjadi ke sini, maka kita bisa rubah putarannya, yaitu supaya utaranya perputaran medan magnetnya itu dari utara ke sini dilanjutkan ke sini. Jadi ini jadi utara. Nah, gimana caranya? Untuk motor 3 fasa itu kita bisa lakukan dengan gampang ya, lebih mudah dibanding dengan satu fase, yaitu dengan cara dua kabel ini kita balik. Jadi awalnya ini dapat TRS, ini bisa kita balik, R kita pindah ke sini, S nya ke sini, jadi menjadi TSR. Atau ini kita rubah, ini ke sini, ini dapat T, ini dapat S, berarti SRT. Nah, yang penting adalah dua kabel itu dibalik, satu kabel tetap. Nah, dalam contoh ini akan saya rubah, ini saya balik, T dan S nya saya balik, R nya tetap, sebagai contoh aja. Berarti yang ini dapat S, yang ini dapat T. Nah, apa yang terjadi dengan magnetnya? Kita cek apakah dia menjadi searah. Nah, dengan demikian yang O karena dapat R tetap, berarti ini utara. Kemudian kita tinjau yang lilitan yang merahnya, yang V-nya. Yang V-nya itu dapat T. T itu adalah negatif. Kita lihat T negatif berarti, karena negatif berarti dia arah arusnya itu berlawanan dengan arah kabelnya. Berarti ini menuju ke kita. Kalau silang berarti menuju ke kita, kalau titik berarti menuju ke sana. Berarti kita langsung aja lanjut ke sini aja supaya lebih cepat. Jadi karena arah arusnya itu berlawanan dengan arah kabel, berarti arah arusnya itu ke sana, menuju ke dalam sana dan keluar di 8. Berarti ini menjadi utara. Sorry.
Berarti dari awalnya utara sini dilanjutkan dengan utara sini. Kemudian ini kalau dicek lagi pakai itu berarti ini juga menjadi utara. Jadi utaranya itu ke sini. Jadi menjadi searah jarum jam. Nah, tapi nggak saya ulangi, cuma buat ngecek aja yang ke sini. Jadi kalau dari yang awal tadi utaranya dari sini ke sini, kalau kita balik dua kabelnya menjadi utara dari sini ke sini, jadi searah. Nah, gitulah konsep merubah arah putaran dari motor listrik 3 fase. Ya, demikian dulu video dari saya. Nanti kita lanjutkan bagaimana dengan yang rangkaian delta. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.